Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan nilai nominal dan juga dengan nilai buku saham. Ini berdasarkan permintaan daripada penonton setia kami. Bang, aku request aja nih, bahas yang ringan-ringan. Apa beda nilai nominal saham dan nilai buku, serta contoh yang real. Perlu diketahui ini untuk analisa fundamental ya. Jadi kalau Anda ingin menghatamkan video ini harus dengarkan baik-baik dan teliti, karena agak menghitung-hitung. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Jadi gini, nilai nominal itu nilai yang tertera di pasar. Ya, saya contohkan saham WiFi. Ini nilai nominal 148 rupiah. Apa yang menentukan harga nominal ini? Yang menentukan adalah supply and demand yang ada di pasar. Maksudnya apa? Semakin banyak orang membeli saham, harganya naik. Semakin banyak orang yang menjual saham, harganya turun. Ini harga pasar murni, sekali lagi murni, ditentukan oleh permintaan jual beli dan pasar. Adapun misalkan ada yang mengatakan, oh di baliknya ada aksi ini aksi itu, ya itu mekanisme yang nanti harus kita jelaskan lebih jauh dan pernah kami jelaskan di video-video sebelumnya. Tapi penentuan dari nilai nominal pasar itu adalah supply and demand, di mana ditentukan dengan kolom bid dan juga kolom offer. Bid itu orang yang pengen banyak membeli, offer itu orang yang pengen banyak menjual. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan nilai buku itu adalah nilai perusahaan yang sesuai dengan harta yang dimiliki. Ingat, definisi ini kami sederhanakan versi kami. Kalau ada salah mohon dikoreksi karena kami bukan ahli akuntansi. Ya, yaitu nilai yang sesuai dengan harta yang dimiliki. Maksudnya apa? Nilai buku itu aset dikurangi kewajiban. Kewajiban itu diantaranya hutang lah, kewajiban supply lah, apa pokoknya semua kewajiban. Jadi murni. Kalau misalkan istilah katanya kalau kita punya hutang itu buat bayar itu apa yang bisa kita jual. Nah, sederhananya seperti itu. Itu aset dikurangi kewajiban. Itulah nilai buku. Ya, saya contohkan ini. Kalau di aplikasi ya ada namanya balance sheet. Nah, disitulah kalau Anda mau nyari nilai buku itu ada di ekuitas di sini. Ya. Ekuitas. Jadi cara ngitung ekuitas bagaimana? Aset dikurangi kewajiban. Biasanya ini aset dikurangi liabilities. Makanya hasilnya ekuitasnya segini. Nilai yang sesungguhnya. Ya. Jadi karena seperti ini, nilai buku itu juga bisa berubah-ubah. Ya, book value itu bisa berubah-ubah. Jangan dikatakan tetap. Ya. Kenapa? Bisa karena asetnya bertambah sehingga nilai bukunya lebih tinggi, atau hutangnya berkurang sehingga nilai bukunya lebih tinggi. Atau misalkan hutangnya bertambah, hutang terus, orang perusahaan ada yang gemar hutang, maka nilai bukunya akan mengecil. Ya, ini nilai buku, ini ekuitas. Nah, jika Anda bertanya perbandingan nilai buku dengan nilai di saham, itu membandingkannya jangan dengan harga. Dengan apa? Dengan market capital. Ya, jadi harga perusahaan itu kita ibaratkan ya dengan ekuitas ini. Nah, kemudian harga pasar itu dari market capitalnya. Kenapa market capital? Karena market capital itu adalah harga saham dikali jumlah saham beredar. Makanya total market cap itu cermin daripada total harga yang diapresiasi oleh pasar. Maka ya, ini kalau sampai di sini harapan saya Anda paham. Jadi harga buku atau harga perusahaan ibaratnya seperti itulah, ada di sini ya yang real.
dan harga nominal itu diwakilkan di sini. Ya kok enggak yang 148 tadi? Yaitu kan per satu lembar saham. Karena jumlah lembar saham banyak, maka totalnya sekian. Maka nih, yang namanya book value, price to book value, atau yang mengukur murah tidaknya saham itu harga, ini harga pasar, kan namanya price to book value, harga dibandingkan nilai buku. Maka harga pasar ini dibagi ya harga perusahaan, maka hasilnya apa? 0,55. Inilah price to book value. Setengah, maka bisa dikatakan perusahaan ini setengah harga sesungguhnya. Itu. Apakah ini perusahaan bisa dikatakan murah? Bisa dikatakan murah. Tapi kalau misalkan Anda bertanya, apakah ini perusahaan bagus? Beda lagi cara menilainya. Ini hanya menilai harganya murah atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah PBV itu bisa minus? Bisa. Ya. Jadi kalau Anda membandingkan harga buku dengan nominal sudah dapat hasilnya 0,5, Anda bisa suatu hari bisa menemukan book value PBV itu minus. Kenapa kok minus? Karena nilai bukunya minus. Saya contohkan, ini ada perusahaan nih, kalau Anda jeli tahu nih perusahaannya. Ya, lihat. Kenapa kok book value-nya minus? Karena hutangnya atau kewajibannya ini lebih besar dari total asetnya. Ya, maka kalau kewajiban lebih besar dari total aset, kan ini gak masuk akal. Sederhananya kalau dianggap rugi, aset-aset itu dijual gak cukup untuk menutup hutang, maka harga perusahaan itu minus. Ya, ini minus. Sehingga kalau ini dibagi dengan ini, ya jatuhnya minus, wong pembaginya aja minus. Nah, itulah kenapa banyak book value yang minus di pasar itu. Maka tapi ada rahasia juga, kalau tahu-tahu tahun depan ini plus, harga sahamnya bisa gila naik. Maka book value-nya itu akan kok murah sekali, bukan murah ini namanya jelek ya book value-nya. Karena apa? Ya nilai bukunya minus. Tapi kalau Anda bertanya, terus bagaimana cara investasi di saham yang seperti ini? Ngukurnya pakai aset aja. Aset dibandingkan dengan harga pasar. Ya sederhananya seperti itulah. Masih oke gitulah. Kalau Anda pengen, ya nanti banyak trik yang lebih jauh bisa kita sampaikan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui murah tidaknya nilai perusahaan, bisa membandingkan antara harga saham yang tadi dengan nilai buku perusahaan yang nanti dilambangkan dengan PBV. Ini materi dasar sekali. Tapi kalau Anda nggak paham ini, akan sulit memahami fundamental, materi-materi fundamental yang lain. Ya, jadi kalau ikut privat kami itu biasanya ini ditekankan betul bagaimana membandingkan antara perusahaan murah dengan mahal, perusahaan overvalue dengan undervalue. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan atau sanggahan, karena apa yang kami sampaikan lebih kepada pengamatan pribadi. Jangan sungkan untuk cantumkan di kolom komentar, dan Anda silakan bertanya. Hal remeh aja itu penting di pasar modal. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.